بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخره يوم من شهر رمضان ووجود الفصل عن وجود الفضل عن قوته وقوة عن قوته وقوت إياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين طوعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال أرطال وثلث بالعراق نعم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. طيب. شرع المصنف في بيان النوع الثاني من نوعي الزكاة. كما قلنا سابقا أن الزكاة من حيث أو من اعتبار نوعه ينقسم إلى قسمين، زكاة المال وزكاة النفس. Zakatul mal wa zakatu an-nafsi. Jadi zakat itu dari sisi substansi atau jenisnya ada dua sebenarnya, ya. Zakat atas harta, yang kedua zakat atas jiwa, ya. Wal muradu biz zakat 'ala an-nafsi huwa zakatul fitr. Zakatul fitr. Wal asah ya ikhwan, wal asah an naqul zakatul fitri wa laysa zakatul fitrah. Ma'anna ba'dul ulama kal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mathalan dzakar kadzalika yajuz isti'mal al-fitrah walakin al-asah huwa isti'mal kalimatil fitr, ya. Jadi sebenarnya istilah fitrah itu boleh, istilah fitrah yang sudah masyhur, ya, di masyarakat kita kalau menjelang akhir Ramadan menyebutnya zakat fitrah. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja secara penggunaan kata Imam Nawawi dari sisi tujuannya. Walakin al-asah wa huwa lubbu hadhihi zakah. Adapun maksud dan tujuan utama, ya, dari zakat ini sebenarnya lebih tepat adalah al-fitr. Wal fitru huwa ma'nahu al-iftar, ya. Wal fitr ma'nahu al-iftar. Jadi zakatul fitr itu artinya bukan zakat untuk mensucikan jiwa, bukan. Tapi lebih tepatnya zakat untuk bisa makan. Ya, zakat untuk makan. Makanya tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Ya, dan disebut Idul Fitri limadza? Ya annana na'kul, ya, wa hadzal yaum dalil ala annana qad inqata'a min as-shaum. Ya, jadi tanggal 1 Syawal itu disebut Idul Fitri karena kita makan di situ dan haram untuk berpuasa. Ya, maka zakat yang ditunaikan menjelang Idul Fitri itu hakikatnya zakat untuk it'am, zakat untuk memberikan makan. Ya, dengan hikmahnya bahwa tu'matan lil masakin, kata Rasulullah, ada dua tujuannya, ya, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin, yaitu untuk memberi makan kepada orang fakir dan untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa. Nah, dari kata mensucikan jiwa inilah nanti dikenal masyarakat kita dengan istilah zakat fitrah, ya. Tapi substansinya sebenarnya lebih tepat adalah zakatul fitr. Makanya dalam kitab-kitab fikih, ya ikhwan, dalam kitab-kitab fikih kita nggak akan ketemu namanya zakat fitrah, itu nggak ada, gitu, ya. Dalam kitab-kitab fikih itu mau kontemporer, mau klasik, ya, intinya yang disebut adalah zakatul fitri, ya. Baik. Wa tajibu zakatul fitr. Wa hadzal kalam, ya ikhwan, yadullu ala anna zakatul fitr wajibah, ya. Jadi Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani ketika menyebut wajib mengisyaratkan bahwa zakatul fitr ini hukumnya adalah wajib. Ya. Baik. Nandur lam yadhkur dalilan ala wujub hada, ya. Jadi kewajiban zakatul fitr ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi nanti sebutkan ketika membahas pemasal berikutnya. Tapi intinya sebelum kita masuk kepada dalil, ya, terkait dengan zakatul fitr ini, saya ingin katakan begini, ikhwan. Para ulama semuanya sepakat, ajma'u ala anna dalil wujub zakatul fitr laisa minal Qur'an walakin minas sunnah, ya. Jadi dalil yang utama terkait dengan zakatul fitr itu adalah dalam sunnah.
Nah, sedangkan kalau kewajiban-kewajiban zakat dalam Al-Quran itu maksudnya adalah secara khusus zakatul mal, ya, zakat terkait dengan harta. Dan zakatul fitr ini sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi ya, akan mendapatnya ada khilafiyah sebenarnya di kalangan para ulama. Ada khilafiyah di kalangan para ulama dari sisi hukumnya. Memang mayoritas ulama, khususnya 4 mazhab resmi, itu mengatakan zakatul fitr hukumnya wajib. Tapi ada sebagian ulama dari mazhab Maliki, itu malah mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, itu sebagai tambahan wawasan saja tentunya ya, walaupun tidak kita amalkan. Sebagian ulama Maliki ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, atas dasar ini ya ikhwan, atas dasar ini ya, seorang muslim yang mengingkari kewajiban zakatul fitr itu layak yakfur. Seorang muslim yang tidak meyakini wajibnya zakatul fitr itu tidak sampai kafir, tidak sampai murtad dari Islam. Ya, yang diistilahkan oleh ulama Hanafi sebagai wajib, dan itu beda dengan fardu. Kalau fardu, munkirul fardi adalah kafir. Yang mengingkari fardu itu kafir. Nah, makanya seorang muslim yang mengingkari zakat mal itu kafir. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ketika beliau memerangi mani'uz zakah. Nah, makanya kemudian standar orang itu masih muslim atau tidak itu pada masa Abu Bakar awal-awal menjadi khalifah adalah dia meyakini zakat itu wajib atau tidak. Tapi yang dimaksud adalah zakatul mal. Nah, ada pun zakatul fitr ya, kita nggak temukan riwayat sahabat memerangi orang yang tidak mau bayar zakat fitr, ya. Nggak ada riwayat itu. Nah, makanya ada yang mengatakan tidak menjadi tidak sampai fardu dan statusnya tidak sampai kafir. Tapi ya terlepas ini semua, intinya jumhurul ulama qalu biwujubi hadzal naw' min az-zakah. Wa tajibu hadhihi az-zakah bi thalathati asya', yani bi thalathati syurut ya. Ada 3 syarat wajib. Yang dimaksud di sini syarat wajib ya, bukan syarat sah. Jadi ada 3 syarat seseorang wajib menunaikan zakat. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Jadi beragama Islam. Nah, yang kedua terkait dengan waktu. Nah, yang jadi persoalan begini, ikhwan. Yang jadi persoalan begini. Ini kan al-Islam ya. Beragama Islam orang yang menunaikan zakat ini tadi. Dan tidak ada ketentuan syarat akil balik. Tidak ada ketentuan syarat akil balik. Artinya anak kecil atau bahkan orang gila sekalipun ya, dia termasuk wajib menunaikan zakatul fitr walaupun dibebankan kepada walinya. Nah, yang jadi masalah begini, Ikhwan. Anak kecil itu agamanya apa? Anak kecil itu agamanya apa? Anak yang belum balik itu agamanya apa? Orang tua. Hah? Ikut orang tua. Islam Islam atau ikut orang tua? Islam fitrah. Islam fitrah. Baik. Nah, kalau misalnya nih, anggaplah kita ambil dulu ya, pendapat yang mengatakan anak kecil itu alal fitrah dan yang masuk fitrah adalah Islam. Nah, kalau misalnya alal fitrah yang dimaksud Islam, bagaimana dengan anak kecil yang di bawah atau anak kecil yang orang tuanya kafir? Wajib nggak zakat fitrah? Zakatul fitr. Anak kecil yang orang tuanya kafir itu wajib nggak zakatul fitr? Enggak. Berarti makna Islam di sini, Islam dalam konteks apa ketika dia masih kecil? Nah, itu yang saya tegaskan ya. Jadi yang dimaksud Islam di sini adalah Islam fi ahkami dunyawiyah. Islam yang dihukumi dalam urusan duniawi. Jadi anak kecil yang belum balik, kalau dia meninggal memang dia alal fitrah, ya, dia muslim gitu ya. Secara mutlak, mau dia dari orang tua muslim ataupun orang tua kafir itu di akhirat. Tapi kalau di dunia anak kecil itu hakikatnya dia agamanya mengikuti orang tuanya. Inilah yang disebut di dalam istilah fikih dengan sebutan al-Islamu bit-tabaiyah. Al-Islamu bit-tabaiyah. Jadi Islam itu ya, seseorang itu disebut muslim di dunia itu ketika dia salah satu dari 3 hal, salah satu dari 3 sebab. Jadi seseorang itu disebut Islam salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah al-Islamu bin nutqi, yakni bin nutqi syahadatain. Ya, bimasma'in nas. Jadi seorang muslim disebut muslim ketika dia bersyahadat di tengah orang mendengarnya. Itu namanya al-Islamu bin nutqi. Watsani al-Islamu bid-dalalah. Al-Islamu bid-dalalah. Seseorang disebut muslim atas dasar petunjuk perbuatannya. Atas dasar petunjuk perbuatannya. Jadi kalau misalnya nih ada orang masuk ke masjid, kita nggak mengenal si orang tersebut gitu ya. Kita nggak mengenal orang ini, bukan kerabat kita, bukan keluarga kita gitu ya. Tapi masuk ke dalam masjid mendirikan ibadah sholat, ya naqta' bi islamihi. Naqta'u bi islamihi. Ya, kita yakin dia adalah seorang muslim. Ya. Wa kaifa naqta'u bi islamihi? Bi amalihi al-khas lil Islam, ya.
terkait dengan perbuatannya yang secara khusus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, jadi itu namanya disebut dengan al-islamu bid-dalalah, ya. Nah, yang ketiga, dan inilah yang terkait dengan syarat Islam di mana wajib zakatul fitr ini dibebankan kepada anak kecil, yaitu al-islamu bit-tabaiyah. Islam karena mengikuti agama yang dia berada dalam lingkungan tersebut. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi masyarakatnya. Makanya kalau ada orang yang meninggal, dia meninggal di tengah masyarakat muslim, tapi nggak ada satupun masyarakat di situ yang mengenal orang tersebut, wajib disolati, wajib dikuburkan di pemakaman umat Islam, wajib dimandikan, wajib dikafani. Ya, meskipun kita nggak mengenal ini dia muslim atau bukan, karena nggak ada tanda pengenalnya dan tidak ada satupun orang yang mengenal, tapi karena dia meninggal di tengah masyarakat muslim atau mayoritas masyarakat muslim, maka dia dihukumi sebagai muslim. Namanya disebut dengan al-islamu bit-tabaiyah. Termasuk dalam hal ini adalah al-asabi alladzi lam yablugh fa islamuhu ya au fadinuhu laisa islamuhu ya fadinuhu yattabi dina abawaihi fid dunya walakinnal asal fil akhirah hum 'alal fitrah, ya. Baik, jadi bedakan antara hukum duniawi dengan hukum ukhrawi, ya. Makanya dalam hadis Nabi kan mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassira aw yumajjisani. Yani dalil ala anna ad-dina hadza sabi hadza yattabi dina abawaihi, ya. Nah, itu jadi artinya dia dihukumi di dunia seperti itu. Makanya kalau ada anak kecil yang meninggal belum balik, ya orang tuanya non muslim, ya dia diurusi dikeramasi jenazahnya sebagaimana agama orang tuanya. Ya kita nggak punya kepentingan untuk mengurusi jenazah dia, walaupun kita yakini di akhirat dia termasuk muslim, ya. Baik. Nah, ini jadi yang dimaksud Islam di sini, syarat Islam di sini ya, yang tidak di dalamnya ada syarat akil balik, maksudnya adalah al-Islam fil ahkamid dunyawiyah. Kadzalika sabi alladzi abawahu muslimaini, ya, alladzi abawahu muslimani. Ya. Baik, hadza syartul awal, yani syartul wujub. Nah, ya wa syartul tsani bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Artinya, status dia sebagai muslim dan hidup itu ketika dia paling tidak saat telah terbenam matahari, ya, di hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi saat terbenam di akhir Ramadan itu artinya dia wajib menunaikan zakatul fitr ketika ketika dia dalam kondisi sudah ada di dunia ini, gitu ya, ketika masuk terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Artinya kalau dia lahirnya di malam Idul Fitri, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, itu tidak wajib. Ya. Jadi kalau misalnya begini, memang sih khilafiyah di kalangan ulama, ya ikhwan. Khilafiyah di kalangan ulama antara dua mazhab. Mazhab yang pertama guru bisyams. Mazhab ini zakatul fitr. Belum guru bisyams. Wal khilafu waqi'un idza wulida fi lailati Idul Fitri, yakni ba'da ghurubi syamsi wa qabla salatil Aid. Wa kadzalika ajma'u ala anna man wulida ba'da salatil Aid la tajibu alaihi zakatul fitr. Jadi ada dua ijma' dulu, ya, ikhwan. Ada dua ijma' dulu di kalangan ulama, yang dia hidup atau lahir sebelum terbenam matahari wajib zakatul fitr. Yang dia baru lahir setelah salat Idul Fitri tidak wajib zakatul fitr. Khilafiyahnya adalah ketika lahirnya itu pada ba'da ghurubi syamsi wa qabla salatil Aid. Khilafnya ba'da ghurubi syamsi qabla salatil Aid. Nah, inda Syafi'iyah qalu bi anna man wulida ba'da ghurubi syamsi la tajibu alaihi zakatul fitri, ya. Walakin ba'dul ulama kal Malikiyah masalan qalu bi anna man wulida fi lailati Idul Fitri tajibu alaihi zakatul fitr. Jadi ada khilafiyah untuk yang di malam Idul Fitrinya, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, zakatul fitr itu dalam mazhab Syafi'i diwajibkan atas sebab Ramadan, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu standar mereka zakat fitrah itu diwajibkan karena bulan Ramadan. Nah, karena itulah orang yang sudah memasuki malam Idul Fitri masih di Ramadan nggak, ya ikhwan? Setelah berbuka puasa di hari terakhir, itu sudah masuk Ramadan tidak? Enggak. Sudah masuk tanggal 1 Syawal, kan? Sudah tanggal 1 Syawal. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, tapi tetap sunnah, ya. Para ulama mengatakan tetap disunnahkan. Kalau orang tua ingin menunaikan zakat fitrahnya silakan saja, nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Bahkan Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu itu berpendapat bahwa
Yang belum lahir pun ketika masih masih di dalam rahim ibunya itu pun disunnahkan untuk ditunaikan zakatul fitrnya. Tapi sunnah, tidak sampai wajib ya. Baik. Jadi asyartu tsani yani fi syartil wujub wulida au wujida ya bi ghurubi inda ghurubi au qabla ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan ya. Wasalis asyartu tsalis lil wujub wa wujudil fadl an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Dia memiliki makanan yang lebih untuk bisa ditunaikan zakatul fitrnya ya, untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya pada hari tersebut. Artinya begini, kalau ada seseorang dia memiliki makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya atau uang yang cukup untuk membeli makanan untuk diri dan keluarganya dan ada surplus kelebihan untuk bisa ditunaikan zakatul fitr, sejumlah orang yang dia terikat dengan sejumlah keluarganya tadi dan diri sendiri, maka dia tetap wajib zakatul fitr. Nah, yang jadi persoalan begini, ikhwan. Yang jadi persoalan begini. Kira-kira nih ya, kita ambil standar umum saja lah. Masyarakat kita itu, semiskin-miskinnya masyarakat kita lah ya, umumnya bisa nggak mereka masih menyimpan uang untuk bisa membeli makanan atau memiliki makanan yang disimpan di rumahnya? Lebih dari kebutuhan keluarganya pada hari itu. Umumnya. Walaupun dia orangnya mungkin dianggap fakir miskin pada umumnya gitu. Masih ada nggak kira-kira? Hah? Masih. Nah, jadi artinya begini nih, ini agak sesuatu yang unik ya antara zakatul mal dengan zakatul fitr. Kalau zakat mal, itu orang yang menunaikan zakat mal itu dia tidak boleh menjadi mustahik. Orang yang menunaikan zakatul mal tidak boleh jadi mustahik, ya. Tetapi orang yang menunaikan zakatul fitr itu bisa jadi mustahik. Jadi dia menunaikannya atas dasar kewajiban yang dia kewajiban karena dia memiliki surplus makanan ya untuk diri dan keluarganya, tapi bisa jadi nanti pengelola zakatul fitr memberikan dia zakat itu sendiri karena dikategorikan fakir juga kan ya. Jadi standarnya itu kan tidak seperti standar zakat mal yang memiliki nisab, dia memiliki nisab harta. Kalau zakat mal itu ya ikhwan, kalau kita misalnya pakai konsepnya mazhab Hanafi, nanti sebenarnya akan dibahas dalam masalah mustahik ya, yang kemudian diantaranya adalah fakir. Kalau dalam mazhab Hanafi, standar seseorang itu disebut mustahik kalau dia tidak memiliki harta yang mencapai nisab. Itu kalau pakai mazhab Hanafi. Nah, nisab harta itu kan kalau kita gunakan nisab emas adalah 85 gram emas. Berarti 85 juta. Makanya kata mazhab Hanafi, orang yang punya harta kurang dari 85 juta itu fakir. Nah, saya tanya nih, mahasiswa rata-rata ada nggak nih uang di atas 85 atau di bawah 85? Itu kalau dalam mazhab Hanafi ya, orang yang masih punya 50 juta, yang penting kurang dari 85 itu fakir gitu ya. Itu dalam mazhab Hanafi ya. Karena standar zakat mal itu nisab kata mereka gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk zakat mal beda. Kalau untuk zakat mal malah standarnya makanan, dan dalam hal ini mazhab Hanafi sepakat dengan jumhur. Ya, mazhab Hanafi sepakat dengan jumhur bahwa standar fakirnya seseorang kalau untuk zakatul fitr adalah dia memiliki makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Artinya kalau dia punya surplus kelebihan makanan ya, maka dalam hal ini tetap wajib menunaikan zakatul fitr. Walaupun nantinya akan menjadi mustahik juga. Ya, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal orang menunaikan ya dia tidak jadi mustahik ya. Jadi yang intinya ini nisabnya nih ya. Jadi wujudul fadl an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, yani fi akhir syahri Ramadan, hada nisab wujub zakatul fitr. Jadi kalau ditanya apa nisab zakatul fitr adalah wujud al-fadl, ya wujudul fadl, adanya surplus kelebihan makanan an qutihi wa quti iyalihi, ya fi dzalikal yaum, ini pada hari itu saja, yaitu hari di akhir bulan Ramadan ya. Baik. Ini salah satu syurut fi wujub zakatul fitr. Tsumma kaifiyatu zakatul fitr ya. Faqala al-musannif wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Nah, jadi dia menunaikan zakat untuk dirinya sendiri dan boleh menunaikan zakat atau wajib menunaikan zakat atas orang-orang yang dia nafkahi, ya keluarga nasabnya, ataupun bisa jadi kalau dia punya hamba saya dan mendahulu punya hamba saya, termasuk boleh dia menunaikan zakat untuk membantunya misalnya ya, minal muslimin. Nah, syaratnya adalah atas nama orang Islam karena syaratnya adalah muslim. Baik. Nah, jumlahnya so'an min kuti baladihi, so'an min kuti baladihi. Jumlah zakatul fitr itu an kulli nafsin, ya atas setiap satu jiwa zakatul fitr itu so'an min kuti baladi, satu so' ya dari makanan setempat.
satu so itu kama qultu sabiqan ya akhwat arba'atu amdad. Ya ikhwan, arba'atu amdad. As-sa arba'atu amdad. Wal muddu huwa madza dhammul kafain ya, dhammul kafain thumma madza wudi'a fi hadha dhamm yani hadzal qut, hadzal al-mud. Jadi satu so itu sama dengan 4 mud. Ya, satu mud itu sama dengan nanti akan kita pelajari dalam bab fikih puasa dia fidyah. Jadi satu mud itu adalah fidyah orang yang tidak puasa Ramadan. Nah, sedangkan zakatul fitr itu adalah 4 mud dari fidyah tersebut. Artinya 4 kali fidyah ya. Satu so itu sama dengan 4 kali fidyah. Wa qadaruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Dan kemudian dikonversikan oleh Syekh Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani sebanyak 5 ritel ya, wa thuluth 5/3 ritel dengan ritel iraqi. Nah, ini nanti akan kita lebih detail lagi ya ikhwan terkait dengan masalah qadar zakatul fitr ini ya, karena ini setiap zaman akan berubah tergantung kepada adat istiadat dan penggunaan setempat untuk masalah mengukur berat atau mengukur volume dari suatu makanan. Lakin naqra awalan ya ikhwan, ad-dalil ya ala wujub atau ad-dalil alladhi yata'allaqu bihadhihi zakah. Qala Asy-Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha hafizallahu taala rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu yani wal lafdhu li Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada. Baik. Hadal hadis dalil ala wujub zakatul fitr. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri min Ramadan. Ya, yakni al-fitru min Ramadan. Wajib ditunaikan zakat karena kita al-fitru min Ramadan. Yani indal iftari min saumi Ramadan ya, karena kita tidak lagi berpuasa atau ketika berbuka dari puasa Ramadan. Alan nas wal murad alan nasuna maksusun bil Islam. Nanti akan disebutkan dalam hadis dalam potongan hadis berikutnya. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Yes. Idzan alan nas hadza 'am. Faka'annahu yashmalul kafir wal muslim walakin al-muradu bin nasuna maksusun bil muslimin. Maka di dalam hadis ini ada taksis al-umum ya, ada taksis al-umum. Jadi umumnya an-nas tapi maksudnya adalah umat Islam. Dan bentuknya atau jenisnya adalah bisa siapapun ya. Hurrin au abdin au zakarin au unsa ya. Wa fi riwayatin 'indal Bukhari wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nah, ditunaikannya zakatul fitr ini sah sebagai zakat kalau ditunaikan minimal sebelum seseorang kemudian melaksanakan ibadah salat Idul Fitri ya. Baik. Tsumma qala wa 'indal Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabibu wal aqit wat tamra. Ya, wal aqid wat tamr. Mana al aqid ya ikhwan? Asy-syair gandum ya, az-zabib kismis, at-tamr kurma. Al aqid mana al aqid? Mana al aqid? Al aqid manahu al-labanul mujammad. Al-laban al-mujammad. Ma fi lughatina al-laban al-mujammad hada. Keju. Baik. Macam-macam ya, bisa keju, bisa apa lagi? Silahkan. Bisa Yogurt. butter. Apa lagi? Yogurt masuk. Apa? Yogurt masuk. Yogurt itu termasuk susu yang di ini bukan? Kalau yogurt wallah alam. Yogurt itu susu yang diapakan? Difermentasi. Difermentasi ya. Tapi dia tidak padat ya? Cair ya? Cair. Nah, kayaknya enggak ini. Karena dia mujammad, karena dia dikategorikan semacam gini, dikategorikan istilahnya gini, dia tuh sebagai makanan gitu, yang mengenyangkan gitu ya. Sedangkan kalau yogurt kayaknya tidak mengenyangkan ya. Ya, jadi dia tuh ya seperti misalnya orang-orang yang makan roti kemudian dikasih margarin, dikasih keju gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-aqid ini. Dan dulu ya pada masa sahabat termasuk qutul balad, termasuk qut al-balad. Tapi kalau yogurt ya wallah, kecuali kalau yogurtnya dipadatkan. Jadi dikejukan yogurtnya, mungkin bisa jadi ini. Tapi ya al-ibrah laysa bi khusus hadhil aqwat ya. Al-ibrah laysa bi khusus hadhil aqwat, walakinnal murad qutul balad. Ya li'anna hadhil aqwat huwa qutul balad fi ahdi Nabi SAW. Tapi yang dimaksud adalah mencakup semua jenis makanan pokok ya. Baik.
Jadi ini dari sisi jenis zakatul fitrnya, dari sisi makanan pokok dan juga dalil serta nah ukurannya semua ulama sepakat ya ikhwan ya. Kita akan bicarakan sedikit tentang ukuran ini. Ukurannya semua ulama sepakat adalah satu sok. Satu sok ya, tapi satu sok ala apa fi dhammi kaffai ar-rajul al-mu'tadil. Jadi satu sok yang berdasarkan ukuran apa namanya tangan seseorang yang standar lah, yang umumnya memang ada di tengah manusia gitu ya. Nah, yang jadi masalah begini ikhwan, yang jadi masalah hari ini nggak ada orang yang mengukur menggunakan sok itu tadi ya, atau pakai apa 4 kali mud dengan tangan itu ya. Sekarang pakai standar ukuran seperti liter, apa kalau ada dua lah ya, ada dua, bisa jadi berat seperti kilogram, bisa jadi volume seperti liter. Nah, yang jadi persoalan adalah yang namanya sok itu dia lebih dekat kepada volume. Sok itu lebih dekat kepada volume. Nah, yang jadi persoalan yang pernah mungkin saya sampaikan bahwa yang namanya volume, coba bayangkan ya, gandum diletakkan diletakkan di tangan yang ditelungkupkan begini dengan kurma yang sama diletakkan di tangan yang ditelungkupkan begini, kalau ditimbang beratnya kira-kira sama tidak antara gandum dengan kurma? Beda. Mana yang lebih berat biasanya? Gandum atau kurma? Gandum. Gandum ya, karena gandum lebih padat daripada kurma. Nah, yang jadi persoalan karena dulu di zaman Nabi soknya itu sama antara gandum dengan kurma, lalu kemudian hari ini dikonversikan menjadi berat, misalnya timbangan berat. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab adanya khilafiyah di kalangan para ulama kontemporer. Tapi menurut apa namanya kajian, saya sudah menulis satu buku judulnya tentang fikih puasa termasuk zakatul fitr ini. Saya mengumpulkan beberapa pendapat. Intinya sih para ulama rata-rata antara 2,5 kg sampai 3,8. Jadi batasan minimalnya itu 2,5 kg, batasan minimal. Kurang dari itu saya tidak menemukan ada pendapat yang mengatakan kurang dari 2,5. Ya, dan 2,5 berarti hampir 3 literan lah ya, hampir 3 liter. Dan maksimalnya ada yang mengatakan sampai 3,8. Nah, itu mazhab Hanafi. Artinya ya ikhwan, terlepas ya mazhab mana saja yang kita ambil, sebaiknya jangan kurang dari 2,5 dan boleh mau lebih berapapun meskipun sampai 3,8 atau bahkan lebih. Tapi yang lebih baik sih apa yang disepakati oleh masyarakat setempat. Ya, jadi biasanya kan DKM kemudian menunggu putusan dari MUI atau putusan dari pemerintah setempat ya yang menetapkan berapa kilogram. Khususnya kalau nanti dikonversikan ke dalam bentuk uang. Nah, saya tanya ya Pak, karena kita bicara tentang uang di sini dengan Syekh Al-Bukhari tidak menyebutkan juga. Boleh nggak bayar zakatul fitr pakai uang? Ada khilaf atau ijma? Ada khilaf atau ijma masalah uang ini? Ini kan masalah setiap tahun nih sebenarnya, diperdebatkan juga setiap tahun di akhir Ramadan ini. Jadi sebenarnya begini ya ikhwan, kalau uang itu dibayarkan kepada DKM atau kepada pengurus zakatul fitr, tapi dengan akad mewakilkan pembelian beras, semua ulama sepakat sah. Mewakilkan pembelian beras. Makanya ada sebagian masjid gitu ya, ada sebagian masjid itu sudah menyiapkan beras gitu ya. Lalu nanti kemudian mereka ketika ada orang mau zakatul fitr pakai uang, ya itu akhirnya berakad jual beli dulu ya antara pengurus masjid dengan yang mau zakatul fitr. Apakah bentuknya akad jual beli ya silakan, ataupun bisa jadi bukan jual beli, mewakilkan pembelian, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau konteksnya seperti ini, hakikatnya nggak ada khilafiyah di kalangan ulama karena itu termasuk zakat yang menggunakan beras. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti pengurus zakatul fitr ini akan menyerahkan kepada mustahik dalam wujud beras, ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya ditunaikan uang sebagai niat zakatul fitr dan diserahkan kepada mustahik dalam wujud uang juga. Nah, itu yang jadi khilafiyah. Ya, itu yang jadi khilafiyah di kalangan ulama. Kalau dalam mazhab jumhur tetap tidak sah. Dalam mazhab jumhur itu tidak sah. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan itu sah. Ya, kenapa mazhab Hanafi mengatakan sah? Karena ada hadis yang menurut mereka itu menjadi illah. Yang menjadi illah dari disyariatkannya zakatul fitr, yaitu Rasulullah mengatakan ugnuhum fi dzalikal yaum. Ya, berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa makan pada hari itu. Dan yang namanya kemampuan untuk bisa makan kan setiap negeri, setiap daerah bisa beda-beda. Tidak selalu yang dimakan adalah makanan pokok gitu ya. Nah, maka mazhab Hanafi dalam hal ini lebih mengambil ta'lil maslahahnya. Ya. Tetapi kalau mazhab jumhur ulama menganggap zakatul fitr itu ta'abbudi.
Atau bisa kita katakan begini ya, asbabul ikhtilafnya itu adalah jumhur ulama qalu bi anna zakatul fitr ta'abbudiyah. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan zakatul fitr itu adalah ta'aqquliyah. Nah, itu disebut maqulatul makna dan ghairu maqulatil makna. Ya, terlepas ini semua sih intinya kalaupun misalnya ada yang membayar zakat mal dengan pakai uang, dengan meyakini mazhab Hanafi, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya awal untuk kehati-hatian, menurut saya kalau untuk kehati-hatian, yaitu tadi DKM yang memprakarsai, yang menyiapkan beras hingga masyarakat yang bisa pakai uang itu kemudian tetap bayar zakatnya kepada muslim lewat beras. Nah, masalah kemudian fakir miskinnya nanti butuh uang bagaimana? Ya alokasikanlah dengan lewat jalur yang lain. Ada yang zakat mal misalnya atau yang infak sodakoh gitu ya. Jadi intinya zakatul fitr itu untuk menghindari khilafiyah di kalangan jumhur dengan Hanafi ya ditunaikan kepada mustahik lewat beras. Ya masalah nanti prosesnya pakai uang atau beras ya itu antara amil dengan muzakinya. Baik. Intinya ya ini manajemen saja, ini sifatnya hanya dalam konteks manajemen. Tapi para ulama rata-rata mengatakan sebaiknya menggunakan qutul balad. Itu untuk al-furud minal khilaf, untuk keluar dari perdebatan para ulama. Baik, ini dari sisi zakatul fitr. Ada lagi nggak penjelasan lainnya? Nah, di sini Syekh Al-Bugha ya mengatakan 5/3 ya. 5,1/3 dari retail Iraqi tadi itu sawi bil wazan ya 200 wa 400 ya giroman takriban ya. Beliau berarti ini menetapkan 2,4 ya. Tadi saya katakan 2,5 ya. Berarti ada yang mengatakan 2,4. Ada nggak perbedaannya? Umar di buku yang baru ada ijtihad baru nggak beliau? Atau Sama siapa nggak? yang baca? Hah? Sama nggak berubah ya? Nanti Syekh Al-Bugha berubah fatwanya lagi. Baik. Nah, berarti ini ada. Tadi saya katakan tidak menemukan yang di bawah 2,5. Ini ada beliau pendapat yang mengatakan 2,4 kilogram ya. 2.400 gram berarti 2,4 kilogram. Nah, ini ijtihad beliau seperti itu. Baik. Ini syariat zakatul fitr. Visual ya ikhwan, haula zakatul fitr qabla an nuwasil ila al-mabahith al-ukhra. Terkait zakatul fitr ada yang mau bertanya? Ini masuk pembahasan berikutnya. Baik, jadi soal? Ila nuwasil. Mau jelasan? Nah, tafadhal. Man Israel? Abdullah. Nah, tafadhal ya Abdullah. Kan ada khilaf hukumnya zakat fitr itu ada khilafiyahnya. Terus kalau kita seandainya tahun ini kita ngikut yang wajib, terus pas tahun berikutnya ngikutnya yang sunnah muakkad, itu boleh tidak, San? Kalau dengan keadaan tertentu, San. Oh, baik. Ada sebab berarti ya? Ada sebab ya? Artinya begini, tadi saya katakan ya di awal bahwa 4 mazhab resmi nih. Jadi begini ya, ikhwan, dalam suatu mazhab itu memungkinkan adanya khilafiyah di antara ulama mazhab, di antara internal mazhab ya. Tapi saya tegaskan 4 mazhab secara resmi nih ya, secara resmi mewajibkan zakatul fitr. Adapun pendapat yang mengatakan tidak wajib itu sebenarnya di luar 4 mazhab resmi. Itu pendapat-pendapat sebagian ulama Malikiyah yang tidak menjadi qaul mu'tamad, yang tidak menjadi pendapat resmi mazhabnya. Tapi dia ya qaul marjuh lah, dalam mazhabnya itu qaul marjuh gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita katakan boleh nggak kita misalnya mengambil pendapat wajib tahun ini, besok kemudian tidak. Ya kalau tujuannya tatabuk rukhos, kalau tujuannya adalah mencari kemudahan untuk menghindari kewajiban, jelas tidak boleh, hukumnya haram. Maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan antum misalnya ada sebab darurahnya, ada sebab kondisi tertentu, ya sebenarnya sih tanpa kita mengambil pendapat yang tidak wajib, ya kalau misalnya darurah itu bisa menggugurkan syarat wajib, ya hakikatnya nggak wajib. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, darurahnya apa dulu nih? Karena suatu darurat itu bisa jadi darurat tergantung kepada standar diterimanya darurat itu. Nah, coba atau jelasin dulu nih, daruratnya apa dulu nih, nggak bayar zakatul fitr. Contohnya. Abdullah,
Kira-kira apa sebab tidak bayar zakatul fitrnya? Ada nggak? Kalau nggak ada ya hukum asalnya masih wajib. Dan tidak boleh tatabur rukos. Ya. Iya, San. Apa kira-kira? Misalnya yang ya intinya sih rata-rata tetap inilah ya, tetap wajib. Standar yang tidak wajib itu mungkin sulit lah untuk kita menghindari seseorang, kecuali kalau dia murtad, kalau dia bilang midzalik ya, atau misalnya dia tidak punya makanan, kecuali beginilah, kalau dia tidak punya makanan ya berarti tidak wajib, atau misalnya dia punya makanan tapi mungkin ada pertimbangan makanan itu digunakan untuk hal-hal tertentu ya, hakikatnya dia tidak wajib secara hukmi ya. Agak sulit lah ya, menurut saya agak sulit kita hindari untuk tidak menunaikan zakat fitrah kecuali betul-betul kita tidak memenuhi syarat wajib ya. Nah, maka sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, daripada kita mengikuti pendapat yang mengatakan tidak wajib, ya sebaiknya kita memang tidak memenuhi syarat wajib, selesai gitu ya. Karena kalau tidak memenuhi syarat wajib, siapapun ulamanya sepakat tidak wajib zakatul fitr, mau yang berpendapat wajib ataupun yang berpendapat sunnah muakkadah. Tapi kalau misalnya masih memenuhi syarat wajib, apa dasar darurat kita kemudian mengambil pendapat yang mengatakan tidak wajib? Nah, itu juga kan tertolak gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah tetap wajib menunaikan zakatul fitr kecuali 3 syarat wajibnya atau salah satu di antara 3 syarat wajibnya tidak terpenuhi. Nah, inilah fasul khitab ya, fasul kalam an hadzal khilaf ya. Karena pendapat yang mengatakan tidak wajib. Intinya gini, kalau menurut saya ya, tambahan ulama atas pendapat yang mengatakan tidak wajib itu konteksnya bukan masalah tidak menunaikan. Konteksnya adalah tidak sampai dikafirkan yang mengingkari kewajiban zakatul fitr. Tidak sampai mengkafirkan. Karena mengingkari suatu syariat yang dia al-ma'lum minad dini bid-darurah itu kafir. Ya, menganggap zakatul mal tidak wajib itu kafir. Tapi menganggap zakatul fitr tidak wajib itu tidak sampai kafir. Nah, itu bedakan dari sisi ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan oh sunnah muakkadah ya kemungkinan besar dia tetap menunaikan juga gitu untuk menghindari perdebatan para ulama. Jadi ya sekali lagi seperti itulah. Intinya tetap wajib selama tidak memenuhi satu di antara syarat wajib zakatul fitr. Hakada soal akhar atau muasil? Ustaz. Nam, tafadhal. Man Sa'il? Mana tuh? Ana Kalau man. misalkan Udhul ism. Yahya, Ustaz. Baik, tafadhal ya Yahya. Ya Yahya, khudil kita lebih kuat. Nah, Baik, tafadhal. misalkan kita lupa gimana, Ustaz? Misalnya baru ingat setelah sholat Id misalkan, Ustaz. Itu ada kodoknya atau terus hukum dosanya gimana, Ustaz? Baik. Ada hadis kan yang mengatakan ya, wa man addaha ba'da salatil Id fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Ya. Barang siapa menunaikannya setelah salat Id maka dia terhitung sedekah. Walakin hadhihi zakatul fitr yuqal bi annaha minas shadaqat idza addaha bil amdi. Ya, walaysa bi sababin nisyan. Jadi kalau misalnya orang memang sengaja menunaikannya setelah sholat Id, satu dia berdosa, dua tetap wajib menunaikannya, jatuhnya sedekah. Tapi kalau alasannya seperti yang tadi antum tanya, ya misalnya dia lupa, maka setelah dia ingatnya setelah sholat Id, ini termasuk zakatul fitr yang sah. Ya, termasuk zakatul fitr yang sah dan terhitung sebagai qadha. Lupanya itu tidak membuat dia berdosa. Karena Rasul mengatakan, "Rufian ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi." Nah, jadi artinya yang namanya zakatul fitr itu disebut sedekah biasa kalau memang sengaja dia ingin menunaikannya setelah sholat Id, padahal mampu sebelumnya. Ya. Tapi kalau dalam kondisi lupa kan berarti tidak sengaja, maka hukum asalnya tetap dia sah zakatul fitrnya dan tidak berdosa atas sebab lupa tadi. Ya, serem ya. Jadi bedakan antara sengaja dengan lupa. Kalau lupa sih insya Allah itu termasuk zakatul fitr yang sah dan tidak berdosa. Ya, sebutnya qadha, disebut dengan qadha. Disebut dengan qadha. Baik. Salafat? Ustaz Umar. Nah, qadha. Mungkin keluar dari konteks zakat fitrah ya, tapi mungkin masih nyambung sama pertanyaannya Akhi Abdullah tadi mengenai kayak misalkan kita ada di dalam darurat, kita mengambil pendapat mazhab lain gitu. Contohnya misalkan waktu ani umroh itu kan kalau kita kekeh mengambil mazhab Syafi'i maka kita nggak selesai tawafnya karena kan campur tuh ikhwan dan akhwat. Sedangkan di mazhab Syafi'i lamsul mar'ah itu membatalkan wudu
amdan wa ghairu amdin kan. Sedangkan di Maliki amdan dengan syahwat ya, dalam artian amdan itu batal, nggak amdan atau tidak syahwat maka tetap sah wudunya. Nah, ada dapat penjelasan lain, ternyata itu bukan pindah mazhab lebih tepatnya, tapi itu ngambil rukhsah. Nah, gimana Tat memahami yang lebih tepat gitu? Oh, jadi itu artinya ada yang menganggap bukan pindah mazhab, mengambil rukhsah gitu ya? Iya. Ya sebenarnya ini cuma khilaf lafzi, istilah untuk menyebut dia apakah pindah mazhab atau mengambil rukhsah itu khilaf lafzi saja. Sama seperti gini ya, ini sebagai analogi saja. Sebagai analogi ketika Imam Asy-Syafi'i itu berada di Irak, beliau sholat subuh tidak pakai kunut. Ya, sholat subuh tidak pakai kunut. Nah, kalangan ulama Hanafi mengatakan, wah ini Syafi'i pindah mazhab. Tapi kalangan Syafi'i mengatakan tidak, itu rukhsah. Jadi itu termasuk sudut pandang ulama yang berbeda saja untuk menilai itu rukhsah atau dia pindah mazhab gitu ya. Padahal hakikatnya kan sama saja, tetap tidak mengamalkan mazhab yang selama ini diamalkan gitu ya. Jadi menurut saya ini cuma khilaf lafzi, dan khilaf lafzi ini ya khilaf lafzi ini kalau kita lihat sih lahir dari suatu ta'assub saja sebenarnya ya. Jadi ulama Hanafi ta'assub dengan mazhabnya, akhirnya dalam tanda kutip menuduh Imam Syafi'i pindah mazhab. Sedangkan ulama Syafi'i ta'assub dengan mazhabnya sembari mengatakan itu tidak pindah mazhab, tapi dia mengambil rukhsah. Nah, itu cuma dari sisi itu saja gitu. Tapi intinya sih mau dia disebut berpindah mazhab atau mengambil rukhsah kepada mazhab yang lain atau mazhab yang tidak dia amalkan selama ini, itu sah-sah saja. Tapi dengan dua syarat ya. Ada dua syarat ya, pindah mazhab atau tatabbu' rukhsah yang boleh. Tatabbu' rukhsah yang boleh atau pindah mazhab itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah memang disabab. Ada sebab bahwa dia melakukan itu atas suatu darurah atau masyaqqah ya. Dan al-hajat tanzilu manzil atau darurah, termasuk hajat. Hajat juga tidak mesti darurat, tapi juga konteksnya adalah hajat. Yang kedua adalah dia harus memahami pendapat yang dia berpindah kepadanya itu. Tahu landasan dalilnya hingga membuat hati dia nyaman dan tenang untuk mengamalkan mazhab yang dia berpindah kepadanya. Tapi kalau misalnya atas dasar prasangka saja, ya hanya atas dasar praduga, apakah mungkin ya ada yang berpendapat boleh misalnya? Ini nggak bisa dijadikan dasar. Ya, dia harus meyakini, bukan merojihkan ya, bukan merojihkan. Kalau tarjih itu nanti konteksnya dalam masalah perbedaan mazhab. Tapi ini dia pendapat mazhab, misalnya gini, saya mazhabnya Syafi'i, ya bersentuhan dengan lawan jenis termasuk istri misalnya membatalkan wudu. Tapi dalam kondisi darurat, lalu kemudian kita tahu ada pendapat yang mengatakan tidak batal dan mempelajari dalil ya dari mazhab yang mengatakan tidak batal bahwa makna lames itu adalah jima misalnya, ada sisi keyakinan bahwa pendapat ini bisa jadi benar. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan ra'yu shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairu khata'un wa yahtamilu as-shawab. Jadi ada ihtimal keyakinan shawabnya pendapat lawan mazhab. Nah, ihtimal shawabnya pendapat lawan mazhab inilah yang menjadi dasar dia bolehnya berpindah mazhab. Karena kalau tidak ada ihtimal ini, apa bedanya antara mazhab pertama dengan mazhab yang kedua? Itu kan nggak ada perbedaan kalau nggak ada ihtimal shawab itu tadi kan. Nah, jadi dua syarat ini harus terpenuhi seseorang ketika berpindah kepada mazhab tertentu ya. Namanya disebut tajazzu ijtihad. Ini bukan berpindah mazhab secara kamil ya, tidak berpindah mazhab secara keseluruhan, tapi sifatnya tajazzu dalam suatu masail saja. Nah, itu dibolehkan dengan dua syarat ini tadi. Tapi kalau misalnya berpindah sepenuhnya kepada mazhab tertentu ya, maka yang dimaksud berpindah mazhab ini sebenarnya sih satu mujtahid, yang kedua memang ketika kita berpindah lingkungan dan masyarakat yang tidak lagi semazhab dengan mazhab yang sebelumnya kita amalkan. Itu bisa saja kita berpindah sepenuhnya gitu. Jadi intinya khilafnya lafzi lah, kalau menurut saya itu khilafnya lafzi ya. Mau disebut ngambil rukhsah, mau disebut pindah mazhab, yang penting dia sedang mengamalkan mazhab yang bukan mazhab dia gitu aja. Ya, daripada diperdebatkan istilah ini ya la musyahata fil istilah kata para ulama kan, tidak ada la musyahata itu artinya ya tidak usah diperdebatkan istilah. Sama seperti beginilah, kadang perdebatan tentang bid'ah hasanah dengan maslahah mursalah substansinya sama aja gitu. Mau disebut bid'ah hasanah, mau disebut maslahah mursalah, dua-duanya sama saja sebenarnya. Nah, jadi intinya harus kita mencari istilah-istilah yang atau kita memahami suatu substansi. Kalau menurut saya lebih tepatnya substansinya, bukan pada mustalahnya. Karena mustalah bisa saja ya taghayyar ya bitaghayyuri al-ara' walakin al-lubbu wal makna li hadzal mustalah ya sawa. Ya. Hakada ya. Baik, ya Umar. Nah, ini sampai pada satu kesimpulan, Kalau misalnya kita lagi ada dalam darurat, terus kita ingin
mengambil keputusan, mengambil misalkan kayak safar gitu kan, atau kayak tadi tuh di Makkah Al-Mukarramah lagi tawaf. Nah, untuk agar selamat dari sesat, kita harus nyari mazhab yang lebih mudah. Anda sampai ke kesimpulan itu. Kayak tadi kan mazhab Maliki lebih mudah kan jatuhnya kayak dibanding Syafi'i. Berarti kita ambil yang Maliki dengan alasan agar kita nggak keluar dari Islam dan kita nggak sesat gitu. Baik, ya artinya gini, mengambil sesuatu yang lebih mudah itu ya artinya mudah yang memang ada sebabnya kita mengambil itu gitu ya. Bukan mudah untuk mencari mencari kemudahan yang disebut dengan tata buruh. Karena mencari-cari kemudahan tanpa sebab juga termasuk bisa menyesatkan gitu ya. Yeah. Seperti kata Imam Abu Yusuf, man tatabba'a rukhas faqad tazandak. Yang mencari-cari kemudahan dalam beragama bisa jadi zindik, ya sesat juga di ujung-ujungnya. Artinya sekali lagi mengambil kemudahan itu pun konteksnya adalah karena memang ada as-sabab al-mujib li akhdhi hadhihi rukhsah. Ada sebab yang membuat kita mesti mengambil keringanan itu. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, beliau mengatakan, "Ma yasurruni anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, li'annahum law lam yakhtalifu maka kana lana rukhsah." Jadi beliau lebih senang melihat sahabat Nabi itu berbeda pendapat. Karena kalau mereka tidak berbeda pendapat, nggak ada rukhsah di tengah perbedaan itu gitu. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, itu malah membuat kesulitan di dalam beragama. Nah, jadi sekali lagi mengambil kemudahan tanpa ada sebab bisa jatuh kepada zindik, ya. Tetapi mempersulit diri agar tidak mengambil kemudahan di tengah perbedaan itu juga, itu sikap yang tanattu dalam agama. Ya, Rasul mengatakan halakal mutanatti'un. Ya celaka orang yang mempersulit dirinya sendiri. Nah, jadi pertengahannya adalah apa? Pertengahannya ambillah perbedaan itu sebagai suatu rukhsah, tapi dengan syarat ada sebab yang memang melatar belakangi dia boleh mengambil kemudahan itu agar tidak jatuh kepada paham zindik, tapi juga tidak jatuh kepada paham mutanatti. Nah, ini kan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Wal Islamu Islam dinul wasat, ya khairul umuri awsatuha. Seperti itu. Baik, ya ini semua dasarnya adalah yang tadi ya. Baik, Nuwasil ya Ikhwan. Apa ada pertanyaan lain? Abu Nuwasil. Baik. Mungkin soal set. Nah, man. Satu lagi set. Labib set. Labib. Baik, tafadhal ya Labib. Zakat fitri ini kan tadi beras Ustaz ya. Kalau kita lihat ilatnya itu bahwasanya ada orang-orang yang tidak punya alat masak buat masak beras itu sendiri gitu. Akhirnya kita bikinin nasi. Nah, itu gimana Ustaz? Oh, jadi maksudnya bukan makanan pokok yang mentah ya? Sudah makanan jadi gitu. Boleh apa enggak? Ya, biar kita langsung nyerahin ke yang membutuhkan tadi gitu. Baik. Kalau menurut saya untuk menghindari pandangan-pandangan yang agak sedikit menyimpang dari ketentuan asal, ya, karena mengambil rukhsah juga harus ada dasarnya. Kalau misalnya rukhsahnya karena tidak punya alat, ya kita pinjemin aja alatnya. Jadi artinya tetap tunaikan zakatnya itu dalam bentuk makanan pokok. Jangan kita yang sebagai muzaki berinisiatif memasakkannya gitu. Kecuali begini, mustahiknya bilang kita nggak punya alat untuk memasak nasi misalnya ya. Ya udah kami terima zakatnya dalam bentuk makanan mentah, tapi ya tolong masakannya. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah berlaku zakat fitrahnya itu dengan aturan yang benar, lalu kemudian dialokasikan atau digunakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dari mustahik. Tapi kalau dari sejak awal berinisiatif muzaki untuk memasakkan, misalnya begini, boleh nggak zakatul fitr itu nasi bungkus, nasi padang, boleh nggak? Nah, ya lebih boleh nggak? Itu tadi soalnya satu. Soalnya itu. Nggak boleh. Kecuali kalau itu permintaan dari mustahik. Contoh sederhana nih, analoginya nih. Analoginya begini, Rasulullah ini masalah kurban. Kan ada hadis yang melarang untuk kita menjual kulit. Ya, menjual kulit dari hewan kurban atau menjual daging kurban yang kita terima lah, ya. Tetapi para ulama sepakat menjualnya itu boleh kalau dilakukan oleh fakir miskin yang menerima. Karena kan yang namanya menerima daging kurban ada 3 ya, yang berkurban, kemudian orang yang kaya sebagai hadiah dan fakir miskin. Nah, artinya dari ketiga kelompok ini yang boleh menjual itu hanya fakir miskin.
Nah, namun para ulama juga sepakat boleh menjualkan, misalnya DKM sepakat menjualkannya gitu. Lalu uangnya diserahkan kepada fakir miskin atas dasar persetujuan mereka. Jadi artinya kita sebenarnya melakukan kemudahan itu tapi harus dengan tetap persetujuan yang mustahil, ya, persetujuan mustahil. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus melewati persetujuan mustahil juga. Atau analogi lain nih. Boleh nggak bagi waris sama rata? Coba saya tanya ya, Ikhwan, antara ahli waris laki-laki dan perempuan, boleh nggak sama rata? Akadnya kembali ke akad. Iya, kembali ke akad kesepakatan bersama. Saya katakan waris dulu, boleh nggak? Saya katakan waris dulu, boleh nggak? Kalau waris nggak boleh, Hat. Nggak boleh, kan? Tapi kalau misalnya nih setelah mereka ahli waris sama-sama tahu haknya masing-masing, lalu kemudian yang mendapatkan lebih banyak, lalu kemudian berinisiatif untuk menyerahkan sebagian hak dia kepada yang dapatnya lebih sedikit, lalu jadilah sama rata, itu boleh. Misalnya ada harta waris 9 miliar, laki-laki dapat 6 miliar, perempuan dapat 3 miliar. Kan begitu ketentuan hukum asalnya kan. Nah, masing-masing sudah tahu nih haknya, termasuk yang lebih banyak sudah tahu haknya. Tiba-tiba yang lebih banyak berinisiatif. Artinya dia sudah tahu hak dia, lalu kemudian dia bilang, 1/2-nya saya serahkanlah kepada adik perempuan saya. Hingga akhirnya ujung-ujungnya 4/2. Nah, kalau untuk seperti ini boleh, tapi dengan syarat yang mustahiknya sudah tahu hak dia berapa. Paham ya analoginya kira-kira ya, Akhlabib? Oke, siap. Paham ya analoginya ya? Jadi kalau Berarti misalnya... lebih kepada akadnya nanti ya, Set ya? Ada akadnya juga. Bukan akadnya, lebih tepatnya adalah setelah ditunaikan. Oh, setelah ditunaikan. Okay. Jadi artinya muzaki tetap harus menunaikan makanan pokok mentah dulu gitu ya. Masalah nanti setelah ditunaikan lalu kemudian disepakati seperti apa pemberiannya antara mustahik dan muzaki, ya silakan saja. Kan sudah tidak lagi terkait dengan masalah ibadah zakatnya kan? Betul nggak? Oke, betul. Nah, jadi ya. Udah diserahin dulu. 2,5 itu gitu. Ya, ini formalitasnya udah diserahin lah gitu. Dia sudah ditunaikan ibadahnya lah gitu ya. Nah, tinggal nanti mau diapakan barang itu ya silakan saja, itu antara kesepakatan muzaki dan mustahik. Nah, ini jadi seperti itu caranya. Jadi bukan inisiatif muzaki ya, tiba-tiba dia bayar zakat fitrahnya pakai nasi uduk misalnya, ya nggak boleh. Nanti ambil zakat pada heran, ini nasi uduk untuk apa ini ya? Belum tentu juga diterima sama mustahik dan mustahiknya ridho. Taip ya, itu ya Ikhwan.